sini saya akan membahas tentang analisis aktivitas investasi. Kita mulai dari definisi, aktivitas investasi adalah seluruh transaksi yang berkaitan dengan perolehan atau pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk dalam kas setara kas. Itu dijelaskan lebih lanjut di PSAK 2. Aktivitas ini mencerminkan strategi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Contohnya itu seperti pembelian atau pembangunan aset tetap, penjualan aset tetap, akuisisi atau penjualan perusahaan, dan pemberian pinjaman jangka panjang. Next itu ada pentingnya analisis aktivitas investasi. Yang pertama itu adalah menilai strategi perusahaan. Yang kedua itu mengevaluasi kesehatan keuangan. Yang ketiga itu ada proyeksi pertumbuhan perusahaan. Dan yang keempat itu adalah pengambilan keputusan bagi investor dan kreditur. Yang kedua itu ada komponen arus kas investasi. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar gambar atau tabel tersebut, itu komponennya itu ada empat. Itu ada capital expenditure, akuisisi bisnis, investasi keuangan, dan pinjaman yang diberikan. Nah, deskripsi dari masing-masing komponennya, itu capex ada pengeluaran untuk aset tetap, contohnya itu pembelian mesin senilai 5 miliar. Akuisisi bisnis, itu contohnya akuisisi PTX senilai 100 M. Yang ketiga itu ada investasi keuangan, itu ada pembelian surat berharga, contohnya itu membeli obligasi senilai 10 miliar. Dan pinjaman yang diberikan, contohnya itu pinjaman ke vendor. Arus kas masuk, cash inflow. Komponennya itu ada tiga. Yang pertama itu penjualan aset. Itu contohnya itu sebuah perusahaan menjual gedung senilai 30 miliar. Yang kedua itu ada divestasi. Contohnya itu jual saham anak perusahaan. Dan yang ketiga itu ada penerimaan pinjaman. Contohnya itu menerima cicilan 5 miliar. Yang ketiga itu ada metode analisis. Analisis tren. Itu membandingkan tahun ke tahun. Contohnya capital expenditure dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu meningkat. Nah, interpretasinya kenaikan capex menunjukkan ekspansi bisnis. Ada beberapa rasio keuangan dalam analisis investasi, yaitu capital expenditure dibagi pendapatan. Nah, apabila lebih besar daripada 5% hasilnya, itu agresif berinvestasi si perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada rasio FCF, itu rumusnya harus kas operasi dibagi dikurangin capex atau capital expenditure. Interpretasinya apabila nilai FCF itu positif, perusahaan atau keuangannya itu sehat. Dan yang ketiga itu ada ROI aset atau return on investment. Itu rumusnya adalah investasi dibagi total investasi. Apabila ROI-nya lebih besar daripada 10%, maka keuangan atau perusahaannya itu dikatakan sehat atau baik. Nih ada contohnya seperti pada PT Telkom 2023 yang bisa teman-teman lihat atau belajar dari PT Telkom. Dia itu ada itemnya pembelian aset tetap, terus dia penjual aset tetap, arus kas bersih. Nah, itu capex-nya turun 15% year on year. Karena kan tadi rumusnya dibagi pendapatan. Sama dengan itu artinya PT Telkom pada tahun tersebut itu fokus untuk optimasi aset. FCF-nya itu arus kas operasi 18 triliun. Itu pendanaan investasi dari operasi. Next itu ada strategi dalam pengelolaan aktivitas investasi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan investasi adalah diversifikasi portofolio, yaitu memecah aset atau suatu hal yang kita invest ke dalam berbagai aset kelas. Artinya itu nggak ditumpuk ke cuma satu aset aja. Yang kedua itu ada analisis resiko dan pengembalian. Menggunakan metode analisis resiko untuk menilai keuntungan investasi. Yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi, itu menggunakan data analytics dan AI dalam membuat keputusan investasi. Dan yang keempat
Itu pemantauan dan evaluasi berkala. Ini memastikan investasi tetap sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Kesimpulannya, dari materi yang saya bahas, analisis arus kas investasi, aktivitas investasi memberikan wawasan penting mengenai kebijakan investasi perusahaan. Dengan memahami klasifikasi aset, strategi investasi, serta dampaknya terhadap keuangan perusahaan, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai keuangan dan strategi bisnis perusahaan. Pengelolaan yang tepat terhadap aktivitas investasi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi aset. Untuk klasifikasi aset yang pertama yaitu aset lancar atau current asset. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam operasi bisnis dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Untuk contoh aset lancar yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Yang kedua yaitu aset tidak lancar atau non-current asset, yaitu aset yang tidak diharapkan dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Aset tidak lancar biasanya lebih berfokus pada investasi jangka panjang atau barang-barang yang akan digunakan dalam jangka panjang. Contohnya yaitu aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin, aset tidak berwujud seperti goodwill, hak paten, investasi jangka panjang, aset lain-lain yang tidak liquid dalam jangka pendek. Oke, yang ketiga yaitu aset tetap atau fixed asset. Aset tetap adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi bisnis dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam jangka pendek. Aset ini biasanya memiliki umur manfaat yang lebih dari 1 tahun. Contoh dari aset tetap yaitu tanah, bangunan, mesin, dan peralatan kendaraan. Yang keempat yaitu aset tidak berwujud atau intangible asset. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tapi memiliki nilai bagi perusahaan. Aset ini seringkali mencakup hak-hak hukum atau keuntungan kompetitif. Contoh dari aset tidak berwujud yaitu merek dagang, hak paten, lisensi, dan goodwill yang memiliki nilai lebih yang dibayar di atas nilai pasar aset bersih saat akuisisi. Yang kelima yaitu aset investasi. Aset investasi yaitu aset yang dimiliki bukan untuk tujuan investasi, bukan untuk digunakan dalam operasi bisnis sehari-hari, yang termasuk pada saham dan obligasi, properti investasi, aset keuangan yang dapat diharapkan dapat memberikan pengembalian di masa depan. Yang keenam yaitu aset operasional, yaitu aset yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini termasuk pada aset lancar dan aset tetap yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Yang terakhir yaitu aset non operasional, yaitu aset yang tidak digunakan dalam operasi sehari-hari perusahaan, yang termasuk aset investasi, properti yang tidak digunakan, atau aset yang dimiliki untuk tujuan yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis terhadap aset lancar. Dalam contoh ini saya mengambil persediaan. Persediaan merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Pentingnya metode akumulasi biaya dalam penilaian persediaan disebabkan oleh dampaknya pada laba bersih dan penilaian aset. Nah, metode persediaan digunakan untuk mengalokasikan biaya barang tersedia untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Persamaan persediaan dapat digunakan untuk memahami arus persediaan. Nah, untuk perusahaan sendiri untuk mengetahui persediaan akhirnya yaitu dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, persamaan ini menekankan arus biaya dalam perusahaan. Biaya persediaan di awal dicatat pada neraca. Saat persediaan terjual, biaya ini dipindahkan dari neraca dan mengalir pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Nah,
Biaya tidak dapat berada pada dua tempat yang sama dan dalam waktu yang bersamaan, melainkan dapat dicatat pada neraca sebagai beban masa depan atau diakui saat ini pada laporan laba rugi profitabilitas untuk dikaitkan dengan pendapatan penjualan. Konsep penting akuntansi persediaan adalah dari arus biayanya. Jika seluruh persediaan diperoleh pada periode terjual, maka HPP-nya akan sama dengan biaya pembelian barang. Namun, jika persediaan tersedia pada akhir periode akuntansi, nah itu penting untuk menentukan persediaan mana yang telah terjual dan biaya mana yang tersedia pada neraca. Dalam melakukan analisis aset lancar, perlu memperhatikan metode perhitungan karena laba kotornya itu dapat dipengaruhi oleh pilihan metode perhitungan biaya perusahaan. Pada periode di mana harga meningkat, itu FIFO memberikan laba kotor yang lebih tinggi dibanding dengan metode LIFO. Karena biaya persediaannya yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan dengan harga pasar terkini. Nah, hal ini sering dinyatakan sebagai keuntungan fiktif dari FIFO karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari laba ekonomi dan laba kepemilikan. Penjelasan berikutnya itu mengenai plan asset and natural resource. Jadi, properti, pabrik, dan peralatan atau aset tetap merupakan aset berwujud tidak lancar yang mana digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama dalam satu periode akuntansi. Jadi, hal yang dapat dilakukan itu ada dua. Yang pertama, menilai PPE, dan yang kedua itu menilai sumber daya alam. Yang pertama, menilai PPE. Penilaian biaya historis ini mengharuskan suatu perusahaan untuk mencatat aset sebesar harga belinya. Biaya ini mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset dapat berada dalam lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Contohnya itu seperti biaya angkut, biaya pemasangan atau instalasi, dan biaya pajak. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi historis, terutama sehubungan dengan objektivitasnya. Yang kedua itu menilai sumber daya alam. Jadi perusahaan melaporkan sumber daya alam sebesar biaya historis ditambah dengan biaya eksplorasi dan pengembangan, yang mana seringkali terdapat biaya yang cukup tinggi untuk menentukan sumber daya yang dikapitalisasi dalam neraca. Dan biaya ini langsung dibebankan saat sumber daya tersebut dikonsumsi atau dijual. Perusahaan biasanya mengalokasi biaya sumber daya alam pada jumlah estimasi unit cadangan yang tersedia. Nah, proses alokasi ini seringkali disebut sebagai depresi. Deflasi merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan atau produksi. Perbedaan penyusutan dan deflasi yaitu kalau penyusutan biasanya alokasi biaya aset produktifnya itu sepanjang waktu, sedangkan kalau deflasi alokasi biayanya itu berdasarkan unit yang dieksploitasi atau sumber daya alam seperti batu bara, minyak, mineral, dan kayu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau depresiasi atau penyusutan itu tingkat penyusutannya itu bergantung pada dua faktor. Yang pertama masa manfaat, yang kedua itu metode alokasi. Kalau masa manfaat itu kan pasti berbeda-beda untuk tiap aset yang dimiliki perusahaan, karena kan tergantung dari kondisi ekonomi, pemahaman teknik, dan informasi mengenai fisik dan sifat produktif suatu aset. Kerusakan fisik ini hampir terjadi pada seluruh aset. Dan yang kedua itu metode alokasi. Ketika masa manfaat ditetapkan, beban penyusutan periodik dihitung berdasarkan metode alokasi yang dicatat. Selanjutnya itu penurunan nilai. Jadi penyusutan berdasarkan prinsip alokasi di mana aset berumur panjang yang dialokasikan kepada periode yang bermacam-macam ketika digunakan. Tujuan penyusutan ini untuk menentukan laba, yaitu
bagaimana metode yang digunakan itu dikaitkan dengan biaya aset, dengan pendapatan yang dihasilkan dengan penggunaan aset tersebut. Nilai yang terbawa dari aset yang diasumsikan atau biaya aset amuk, dikurangi akumulasi penyusutan, tidak dirancang untuk merefleksikan nilai sekarang dari aset. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi analisis terhadap aset tak terwujud. Aset tak berwujud. Analisis terhadap aset tak berwujud adalah proses evaluasi dan juga pemahaman mendalam mengenai nilai resiko dan potensi kontribusi aset non-fisik yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tak berwujud memiliki nilai ekonom, namun tidak memiliki wujud fisik. Contohnya seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, goodwill, dan lisensi. Nah, tujuan analisis aset tak berwujud ini adalah untuk bisa menentukan nilai wajar aset tak berwujud untuk keperluan laporan keuangan, transaksi bisnis, akuisisi seperti akuisisi merger, lalu perpajakan dan kebutuhan strategis lainnya. Nah, analisis dari aset tak berwujud ini juga diperlukan dalam mengevaluasi risiko. Jadi kita bisa mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan aset tak berwujud seperti penurunan nilai atau impairment, pelanggaran hak kekayaan intelektual atau perubahan regulasi. Nah, selanjutnya dalam analisis aset tak berwujud kita juga bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan karena bisa menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan terkait investasi, pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan aset tak berwujud. Nah, ada beberapa identifikasi yang bisa kita jadikan yang dimiliki aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama itu memastikan pemisahan yang jelas antara aset yang tak berwujud dan aset berwujud. Nah, lalu pengakuan aset tak berwujud. Bagaimana perusahaan bisa memastikan aset tak berwujud diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi kriteria tertentu, atau kemungkinan manfaat ekonomi masa depan dan biaya perolehan dapat diukur dengan pasti. Yaitu selanjutnya pengukuran awal aset tak berwujud. Aset yang diperoleh secara terpisah diukur sebesar biaya perolehannya. Lalu aset yang diperoleh melalui kombinasi bisnis diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisinya. Nah, aset tak berwujud ini dengan masa manfaat terbatas diamortisasi secara sistematis selama masa manfaatnya. Metode amortisasi yang digunakan harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dari aset tersebut. Nah, aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi tetap diuji penurunan nilai secara periodiknya. Nah, kesimpulannya adalah analisis aset tak berwujud merupakan bagian penting dalam memahami nilai dan kinerja suatu perusahaan, terutama di era ekonomi berbasis pengetahuan, yang dimana proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, standar akuntansi yang relevan, dan teknik penilaian yang sesuai. Analisis yang komprehensif akan membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih informatif.